Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana yang pada hari ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat duhur berjamaah. Mungkin kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang diringankan kakinya untuk melangkah ke masjid. Masih banyak saudara-saudara kita yang mungkin belum mendapat kesempatan seperti kita sholat berjamaah di masjid Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti mendapat syafaatnya di akhirat. Mungkin Ulun akan menyampaikan kultum sesuai tema yang disampaikan tadi adalah bahwa harta ujian buat kita. Jadi mungkin kita banyak ada sadar bahwa harta itu bukan salah satu nikmat, ternyata lebih banyak ujiannya daripada nikmat nantinya kita di akhirat. Harta adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita cara mendapatkannya, kemudian bagaimana kita cara menjalankannya atau memberikan sedekah atau apa-apa yang kita lakukan dengan harta kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tirmizi, la tajulu qadamu bani adama yaumal qiyamati min indi rabbih hatta yus'alu an jam'i khamsi wa malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Jadi ya Rasulullah, tidaklah kedua telapak kaki Adam akan melangkah di sisi Allah pada hari kiamat hingga dia ditanya mengenai 5 perkara. Salah satunya adalah harta. Dari mana ia mendapatkan, kemudian untuk apa dia membelanjakan. Nah, sudahkah kita mempersiapkan jawaban dari Rasulullah ini? Selama ini kita mungkin dapat harta, cuma apakah kita sudah menyiapkan jawaban yang Nabi sampaikan kepada kita ini? Kemudian bahwa secara umum bahwa Ibnu Qasim menyatakan bahwa harta adalah titipan, namun kebanyakan kita semua disibukkan dengan harta, dengan urusan dunia, sehingga kita lalai dengan apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satunya sholat berjamaah. Nah, mungkin banyak dari kita, kawan-kawan kita yang mungkin karena kesibukannya dah itu urusan dunia, cuma Allah memanggil dia masih tidak menghiraukan panggilan Allah. Nah, di sini nanti dengan ini kita akan celaka ya Allah. Kenapa? Kita hampir semuanya, mungkin kada semuanya, sebagian kita memikirkan dunia saja, sedangkan akhirat sedikit. Memang harta itu memang kita butuh, namun harta itu sebenarnya kita jalankan di jalan Allah, bukan untuk kesenangan dunia saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Ankabut ayat 15, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun adzim. Jadi ya Allah, sesungguhnya hartamu kemudian dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu di sisi Allah pahala yang besar. Sini penekanan bahwa harta dan anakmu adalah cobaan. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini jelas harta itu nikmat, sebagian nikmat, cuma ternyata ujiannya lebih banyak. Kenapa? Bagaimana kita cara mendapatkannya, apakah halal atau tidak, kemudian bagaimana kita menggaji karyawan kita, sudah adilkah kita sebagai pengusaha, kemudian dengan waktu yang sekian,
sudah adilkah kita membayar upah-upah kepada buruh-buruh kita? Itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta inilah yang akan bikin kita apakah masuk surga juga masuk neraka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Tirmidzi 2336, "Inna likulli ummatin fitnatan wa fitnatu ummatil mal." Jadi ya Nabi, sesungguhnya pada setiap umat itu terdapat fitnah. Fitnah umatku adalah harta. Bayangkan. Ternyata fitnah, salah satu fitnah nanti yang paling banyak nanti mungkin kita perlu jawabannya adalah harta. Harta inilah yang akan menentukan kita di akhirat nanti. Kemudian mungkin kita salah satu ada kisah mungkin sudah banyak yang tahu. Salah satunya adalah orang kaya yang berwasiat kepada anak-anaknya bahwa nanti apabila meninggal maka temanilah aku dikubur selama 40 hari. Nah ternyata anak-anaknya ini tidak ada satupun yang sanggup menemani orang tuanya tadi, karena wasiat apabila aku mati tolong temani dikubur. Nanti akan diberikan warisan sebanyak separuh dari harta yang ada. Nah ternyata dilakukanlah sayembara, karena anak-anaknya tidak mampu dilakukan sayembara. Ternyata ada salah satu tukang kayu, yaitu tukang kayu. Nah tukang kayu inilah karena beliau miskin, maka beliau menyanggupi wasiat dari anak-anak yang disayembarakan tadi. Maka setelah meninggal maka dikuburlah, kemudian dibikinlah kubur tadi supaya tukang kayu tadi itu bisa berdiam mendampingi si mayat. Nah ternyata apa yang terjadi setelah meninggal, 7 langkah setelah dikubur, 7 langkah yang mengantar, ternyata malaikat mungkar nangkir itu datang. Nah jadi ya tukang kayu, nah ini malaikat mungkar dan nangkir pasti menanyai si yang orang kaya tadi. Ternyata salah dugaan, malah si tukang kayu yang ditanyai oleh malaikat mungkar dan nangkir. Jadi ternyata dugaan si tukang kayu meleset, ternyata bukan si mayat yang ditanyakan, malah si tukang kayu. Nah hari pertama malaikat mungkar nangkir ini bertanya kepada tukang kayu, apa hartamu yang ada di dunia? Ternyata tukang kayu ini kan miskin, cuma satu kapak. Kemudian dijawab oleh tukang kayu tadi, cuma satu, yaitu kapak. Kemudian ditanya lagi, bagaimana kamu cara mendapatkannya? Dengan cara membeli. Nah setelah yang pertama pergilah malaikat dan mungkar nangkir tadi. Ternyata berlanjut lagi pertanyaannya masalah kapak aja. Kemudian hari kedua, apa yang kau lakukan dengan kapak? Ternyata ya tukang kayu, aku menebang pohon kayu-kayu di hutan untuk dijual. Kemudian pergi lagi si malaikat mungkar nangkir lagi, datang lagi hari berikutnya, hari ketiga. Kemudian kayu siapa yang engkau potong tadi? Ya si tukang kayu adalah kayu di tengah hutan. Kayu siapa? Nah istilahnya ini malaikat nangkir ini menanyakan apakah kayu itu kayu punya dia atau orang lain. Kemudian pergi lagi malaikat tadi, kemudian bertanya lagi hari berikutnya, bagaimana kamu cara menjualnya? Nah ternyata saya jual dengan cara memotong-motongnya. Kemudian malaikat bertanya lagi, bagaimana potongannya tadi, apakah sama beratnya? Kemudian potongannya juga sama. Nah jadi dari sini sudah si tukang kayu ini sudah merasa resah dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nangkir tadi, masalah cuma sekedar kapak. Kemudian pertanyaan ini berlanjut sampai hari ke-39. Setelah itu datang lagi malaikat mungkar dan nangkir dengan pertanyaan. Nah ternyata si tukang kayu tadi dengan sebilah kapak tidak sanggup lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nangkir. Habis itu dia keluar dari kubur, kemudian lari terbirit-birit, kemudian dia bersuara, saya tidak akan mengambil separuh harta yang diwariskan kepada saya.
Coba bayangkan, dengan satu kapak pertanyaan tidak habis-habis, ke hari 40 aja sudah tidak ada pertanyaan yang belum habis. Nah, kenapa? Ternyata dengan harta yang kita dapatkan, makin banyak harta yang kita dapatkan, maka makin lama kita akan masuk surga. Walaupun kita dengan si miskin dengan si kaya sama-sama masuk surga, cuma lebih lama masuknya orang yang kaya ketimbang orang yang miskin. Dengan contoh satu kapak, bayangkan bagaimana cara engkau mendapatkan kayunya, apakah sudah sesuai, bagaimana cara membelinya. Coba bayangkan, dengan satu kapak si tukang kayu tidak sudah kebingungan dengan pertanyaan-pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Nah, kemudian mungkin ada satu cerita lagi, sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah ini sebenarnya termasuk 10 golongan orang-orang yang masuk surga, ialah Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau ini sangat kaya, terkenal dengan sedekahnya. Nah, namun di saat itu, ketika itu Rasulullah menghampiri Abdurrahman bin Auf tadi. Jadi ya Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, engkau nanti masuk surga lama. Kenapa? Karena engkau banyak harta. Nah, ternyata dengan kata-kata Rasulullah ini membuat Abdurrahman bin Auf tadi gelisah. Bagaimana caranya saya harus miskin karena pertanggungjawabkan harta tadi akan lama masuk surganya, walaupun Abdurrahman bin Auf ini orang yang masuk surga. Cuma karena Rasulullah tadi mendatangi bahwa engkau nanti adalah masuk surga dengan waktu yang lama. Jadi makin banyak harta makin lama. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia, bayangkan ya. Tapian misalkan banyak perusahaan, kemudian mobil banyak, tanah banyak, makin lama nanti akan mempertanggungjawabkannya. Belum lagi kita adil tidak adilnya visi perusahaan, apakah kita sudah sesuai dengan membayar gaji kepada karyawan-karyawan kita. Saking takutnya Abdurrahman bin Auf ini mensedekahkan kepada Rasulullah separuh hartanya, bayangkan. Nah, Abdurrahman bin Auf ini kan pedagang, sampai dikatakan tangan emas karena tiap pedagang beliau akan mendapatkan kekayaan dari hasil dagangannya. Kemudian Abdurrahman bin Auf juga pernah bersedekah 40.000 dinar. Kemudian juga pernah bersedekah saking ingin supaya miskin di saat dalam perang Tabuk. Abdurrahman bin Auf ini mensedekahkan emas sebanyak 200 uqiyah emas. Jadi kalau yang satu uqiyah emas itu setara dengan 31 gram, kalikan 200, jadi 62.031 gram yang disedekahkan. Ternyata dengan sedekah ini pun Abdurrahman bin Auf masih aja hartanya masih banyak. Nah, di saat perang itu Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma yang busuk di saat itu di Madinah, karena banyak para sahabat Rasulullah dan umat itu berperang, akhirnya kurma-kurma tadi busuk. Nah, supaya anu miskin, Abdurrahman bin Auf tadi membeli kurma busuk dengan harga yang sangat tinggi. Ternyata apa yang terjadi di luar dugaan Abdurrahman bin Auf tadi, ternyata ada utusan dari Yaman, seorang raja disuruh beli kurma yang buruk karena itu merupakan obat untuk penyakit. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf aja seorang sahabat, dia ingin miskin karena bisikan Rasulullah tadi bahwa engkau nanti masuk surganya lama karena banyak harta kita yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Coba bayangkan, kita bandingkan, kita mungkin ke mall dengan beli satu saja mungkin antriannya cuma sekali, pian nukar sekeranjang lama juga. Nah, itu juga nanti mungkin kita kelamaan di akhirat dengan mempertanggungjawabkan harta-harta kita nanti di akhirat. Nah, apakah nanti harta kita di akhirat ini, harta kita di dunia akan dibawa? Ternyata semuanya akan ditinggal. Yang dibawa adalah harta yang disedekahkan di jalan Allah, termasuk kita memberi makan istri dan keluarga kita. Yang sisanya
tertinggal. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita semua. Beliau bersabda, "Ijamat tal insanun qata'a anhu amaluhu illa min salasadin, illa min sadaqatin jariyah, au ilmi yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'u lah." Ya Rasulullah, apabila anak Adam wafat, maka terputuslah amal semuanya kecuali 3. Pertama adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi sebenarnya itu aja. Pian harta banyak percuma kalau pian tidak dijalankan di jalan Allah. Miliaran triliunan pian bersedekah cuma mungkin ratusan juta, sisanya nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Makin banyak harta, kemudian makin susah untuk kita masuk surga. Apalagi hartanya sudah yang berbau riba dan tidak halal, pasti akan masuk neraka. Nah, mungkin ada satu wasiat Rasulullah. Mungkin ulun yakin pian tidak akan bakal berdoa seperti beliau. Saking sederhananya, mungkin ulama-ulama yakin ulun kada mampu dengan doanya Rasulullah. Siapa yang sanggup dengan doa Rasulullah ini? Ya, jadi beliau berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amini miskinan wa wahsurni fi jumratil masakini yaumal qiyamah. Nah, ini doa Nabi. Ulun yakin tidak ada satu pun dari pian yang sanggup berdoa, termasuk ulun. Ulama pun ulun yakin kalau ulun lihat selama ini orang ulama-ulama kita sugih, dia tidak akan mampu dengan doa Rasulullah ini. Coba bayangkan, ya Allah, langsungkan hidupku dalam keadaan kemiskinan dan wafatkan aku dalam keadaan miskin, dan bangkitkanlah pula aku kembali dalam kelompok orang-orang yang miskin pada hari kiamat. Siapa yang mampu? Bayangkan biar seulama-ulamanya, sealim-alimnya, adakah yang mampu dengan doa Rasulullah ini? Ulun yakin banyak ada mampu. Yang jelas kita berdoa pasti minta tambah rezeki. Jadi sini miskin ini bukan miskin harta maksud Rasulullah. Kenapa? Beliau tahu bahwa hisab nanti di akhirat tentang harta sangat susah, karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab. Seorang Rasulullah yang dijamin masuk surga, beliau berdoa seperti ini. Kenapa kita yang bukan seorang Rasulullah, yang tidak dijamin masuk surga, kita doanya bertolak belakang 100 derajat? Pasti kita minta tambah rezeki. Sedangkan Rasulullah minta miskin. Bayangkan, minta dimiskinkan. Kemudian beliau juga bersama di akhir nanti dengan orang-orang miskin. Tidak ada Rasulullah berdoa, ya Allah, karena berkumpul dengan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang ulama yang tinggi ilmunya, kada ada. Beliau maunya bersama dengan orang-orang miskin. Kenapa? Disinilah kita apakah kawa mengontrol hawa nafsu kita. Hawa nafsu untuk dunia ini, kenapa otomatis dunia ini sebenarnya adalah fitnah yang akan membawa kita apakah masuk surga dan neraka, yang tergantung kita. Nah, jadi apa-apa yang ulun sampaikan tadi, mudah-mudahan minimal kita kada kau berdoa dengan Rasulullah. Ulun yakin kada sanggup doa kita dengan miskin tadi, supaya miskin hidup miskin. Nah, jadi mudah-mudahan minimal apa yang kita dapatkan, kalau bisa jangan berwasiat itu setelah meninggal. Karena bila aku meninggal lah berwasiat, ini harta ini kita bagikan, percuma. Kenapa? Sebelum kita meninggal. Nah, ini tantangan. Pian memberi keluarga pian 10 juta, memberi anak kita 20 juta, tenang-tenang saja, biasa aja. Karena anak, coba pian tes, datang orang ke rumah minta tolong 1 juta. Kadang-kadang kita alasan beribu macam alasan, aku kada ada duitnya, dahal hutang, apalagi kita membantu. Disinilah kenapa sedekah itu di ayat Al-Munafiqun ayat 10, fasadaqu aku minas solihin. Ya Allah, hidupkan aku sebentar, nah kembali ke dunia.
ya Allah supaya aku bisa bersedekah dan beramal saleh. Hadada, ya Allah hidupkan aku sebentar ke dunia untuk sholat, puasa, zakat, haji. Hadada. Kenapa? Pian yakin, pian memberi orang tuh merasa kehilangan karena harta berkurang. Apalagi Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baik orang bersedekah adalah di saat orang ini kaya cuma kikir, itu lebih baik. Kenapa? Maksud Rasulullah, orang kikir itu apabila dia sempat bersedekah berarti dia sudah dapat melawan hawa nafsunya. Dah kikir, raja kikir, cuma beliau bisa bersedekah. Disinilah Rasulullah memberikan ganjaran, memberikan pahala. Kenapa? Karena orang kikir sampai mampu mengeluarkan hartanya berarti dia salah satu orang yang bisa melawan hawa nafsu. Hawa nafsu bisa melawan kekikirannya dengan bersedekah. Nah, mungkin apa-apa yang ulun sampaikan ini mohon maaf minta ampun kalau ada salah atau hilaf, kemudian atau menyinggung dari perasaan pian semuanya. Ulun minta halal, minta ridho. Apa yang ulun sampaikan ini mudah-mudahan dapat mengambil pelajaran dari kita semuanya. Kebenaran adalah yang ulun sampaikan dari Allah, kesalahan yang ulun sampaikan dari pribadi ulun. Jadi kita tutup dengan doa karabatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.